Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel tentang seputar peternakan puyuh. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya tentang bagaimana cara mengurangi bau kotoran puyuh ya, ditambah kotoran puyuh tersebut agar tidak terlalu basah dan becek ya. Karena permasalahan dari beberapa peternak itu kotoran yang becek dan sangat bau menyengat sekali ya. Nah, di video ini saya akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman saya cara menangani kotoran puyuh ya, supaya tidak terlalu berbau menyengat ataupun basah ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh kotoran puyuh dengan usia kurang lebih 6 bulan ya. Memang ini cenderung lebih basah dan berbau ya. Tetapi kalau untuk puyuh dengan usia 1 bulan sampai dengan 2 bulan itu cenderung masih tidak terlalu basah ya, karena belum terpengaruh dengan masa bertelur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ya bagaimana cara mengurangi kotoran ini supaya tidak terlalu berbau dan basah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, memang untuk puyuh usia 2 bulan ke atas atau sekitar 2-6 bulan itu relatif lebih basah ya kotorannya. Tetapi untuk usia 6 bulan ke atas itu memang agak sedikit kering ya. Nah, untuk kotoran basah tersebut biasanya peternak itu langsung memasukkannya ke dalam karung ya. Setelah membersihkan tempat kotoran ini, biasanya para peternak itu langsung memasukkannya ke dalam karung. Nah, sebaiknya untuk teman-teman hindari hal seperti itu ya, karena akan berdampak ke dalam atau akan menyebabkan bau yang sangat menyengat sekali ya jika kotoran tersebut langsung kita masukkan ke dalam karung. Jadi untuk tips pertama, jika teman-teman membersihkan kotoran ini, sebaiknya jangan langsung dimasukkan ke dalam karung ya, tetapi terlebih dahulu kita jemur. Nah, oke, kita lihat ya seperti apa ya contoh kotoran puyuh yang saya jemur ya. Nah, kebetulan hari ini ada yang sedang kita jemur ya. Kita cek langsung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika sudah membersihkan kotoran ini, jangan langsung masukkan ke dalam karung ya, tetapi jemur seperti yang tadi saya perlihatkan ya. Nah, emang untuk penjemuran hari pertama biasanya memang mengakibatkan bau menyengat ya. Jadi untuk hari pertama itu akan menyebabkan bau, tetapi bau tersebut hanya sekitar sampai tengah hari saja atau sekitar jam 2 ya, kalau misalkan teman-teman menjemur kotoran tersebut sejak pagi ya. Jadi untuk hal pertama, teman-teman cukup setelah membersihkan kotoran ini, kemudian teman-teman langsung jemur di bawah sinar matahari seperti tadi ya. Itu untuk 1 hari juga cukup ya. Nah, setelah untuk 1 hari kemudian diangkat ya, karena dalam 1 hari itu kotoran tersebut akan menguap ya. Jadi kadar air di dalam kotoran tersebut akan menguap. Nah, kemudian teman-teman langsung masukkan ke dalam tempat penyimpanan seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman punya ruangan ataupun lahan yang tidak terpakai, bisa gunakan sebagai tempat penyimpanan kotoran puyuh seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh kotoran puyuh yang telah dijemur kurang lebih 1 hari ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini memang tidak terlalu basah ya.
Nah, memang ini agak sedikit agak bau, cuman tidak terlalu menyengat seperti yang kotoran puyuh yang baru dijemur tadi ya. Jadi setelah penjemuran 1 hari, usahakan teman-teman kemudian angkat, kemudian simpan di tempat terbuka seperti ini ya. Dan usahakan ada sirkulasi udara di sini. Nah, ini setelah beberapa hari kotoran tersebut akan kering ya. Jadi tidak akan basah dan becek. Ditambah lagi untuk baunya juga tidak terlalu menyengat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya pun sedang berada di tempat penampungan kotoran ini ya. Dan ini ada beberapa maggot-maggot ya. Dan bisa teman-teman gunakan juga untuk pakan lele ataupun ikan nila ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk hal pertama, teman-teman harus menjemurnya. Nah, seperti itu, kurang lebih setengah hari ya. Teman-teman jemur dulu sehari, kemudian angkat, lalu simpan di tempat penyimpanan seperti ini ya, supaya kotoran tersebut tidak becek dan tidak bau. Nah, untuk kotoran ini saya biasanya menjual ke peternak ikan ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memelihara burung puyuh juga bisa menggunakan kotoran tersebut sebagai pakan ikan nila ataupun ikan lele ya. Karena selama ini saya selalu menjual kotoran tersebut ya, jadi tidak mubazir ya. Nah, berbeda dengan puyuh dengan usia sekitar 1 bulan atau 2 bulan ke bawah ya. Ini kotorannya memang sangat kering sekali ya. Dan ini tidak memiliki atau tidak terlalu berbau ya. Ini yang saya pegang bisa teman-teman lihat ya. Ini tidak terlalu becek ya. Bahkan ini cenderung lebih kering. Tetapi untuk hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama dari kandang teman-teman sendiri ya, atau dari kandang pembesaran sendiri. Ini puyuh usia kurang lebih 18 hari atau 19 hari ya. Ini memang kotorannya kering karena di sini juga selain kepadatannya disesuaikan atau diatur, di sini juga saya menggunakan kipas ya. Ini ada blower. Jadi untuk kotoran di sini memang sedikit terkena angin ya, sehingga kotoran tersebut tidak basah, jadi relatif lebih kering ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, memang untuk usia puyuh di bawah 2 bulan itu masih kering, dan juga untuk 6 bulan ke atas juga relatif lebih kering ya, walaupun memang ada sedikit basah ya. Nah, ini adalah contoh 6 bulan ke atas ya. Nah, untuk kotorannya ini memang agak basah tapi tidak terlalu menyengat ya. Nah, buat teman-teman yang kebingungan untuk membuang atau mengurangi bau kotoran puyuh, mungkin tips yang barusan saya jelaskan bisa bermanfaat ya. Saya jelaskan kembali. Yang pertama, teman-teman setelah membersihkan kotoran puyuh dari sini, jangan langsung memasukkannya ke dalam karung. Ingat, jangan langsung memasukkannya ke dalam karung, tetapi usahakan dijemur terlebih dahulu ya, kurang lebih setengah hari. Kemudian angkat, kemudian simpan di tempat penyimpanan kotoran puyuh yang terbuka ya, atau yang memang ada sirkulasi udaranya. Nah, untuk kemudian teman-teman bisa menjualnya ya ke peternak ikan nila ataupun lele. Jadi untuk kotoran puyuh itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya, selain dari telur dan dagingnya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang berternak puyuh untuk mengurangi bau kotoran puyuh. Ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.